mengenal wujud dan sifat Allah. Di dalam Al-Quran, kita akan melihat bahwa wujud Allah yang diyakinkan kepada kita yang pertama melalui fitrah iman dan makhluk ciptaannya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih berganti malam dan siang. Bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu, dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sesungguhnya itu adalah tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Demikian pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Quran Surat At-Tur ayat 35-36. Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Lebih rinci lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bukti-bukti kesalahan kepercayaan orang-orang musyrik. Sebagaimana firman-Nya, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka, Maha Suci Allah yang mempunyai ars daripada apa yang mereka sifatkan. Quran Al-Anbiya ayat 22. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, Allah tiada mempunyai anak dan tiada Tuhan bersamanya. Kalau sekiranya demikian, niscaya tiap-tiap Tuhan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebahagian yang lain. Maha Suci Allah dari yang mereka sifatkan itu. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 91. Jadi, kita sangat meyakini bahwa yang mengendalikan alam ini hanya Dia. Dia esa tidak ada yang mendampingi dalam mengendalikan alam semesta alam ini, sebab kalau ada yang mendampingi, maka alam semesta ini akan hancur. Yang satu menghendaki bumi berputar, yang satu lagi menghendaki bumi tidak berputar, dan lain sebagainya. Dia juga esa dalam rububiyah, sifatnya sebagai Rob, dalam hamdalah sebagai pencipta, pemelihara, dan pendidik. Dia juga esa dalam segi uluhiyah, berarti esa untuk diibadahi, artinya tidak dimungkinkan kita untuk beribadah kepada selain Allah, karena Dialah yang menentukan kehidupan kita. Dan Allah memiliki 20 sifat wajib, termasuk di dalamnya sifat wujud, di mana sifat-sifat inilah yang membedakan antara pencipta dan ciptaannya. Klasifikasi dan sifat wajib bagi Allah dikutip dari laman NU. Sifat wajib Allah dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan manawiyah. Berikut penjelasannya. Sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Ada satu sifat nafisyah, yaitu wujud. Sifat salbiyah adalah sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya atau tidak sesuai dengan kesempurnaan zatnya. Terdapat 5 sifat salbiyah, yaitu kidam, baka muhalafatulil hawaditsi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Sifat ma'ani adalah sifat abstrak yang wajib ada pada Allah. Terdapat 7 sifat ma'ani, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basyar, kalam. Sifat manawiyah adalah sifat wajib Allah yang berkaitan dengan sifat ma'ani. 7 sifat manawiyah yaitu kehadiran, muridan, aliman, hayan, samian, basyiran, mutakaliman. Ada 20 sifat wajib Allah, dan ini arti dan maknanya. Yang pertama, wujud. Wujud artinya ada. Maksudnya, eksistensi Allah itu bukan karena ada yang menciptakannya, melainkan ada dengan sendirinya. Sifat wujud Allah ini wajib kita yakini dengan keimanan, keyakinan terhadap adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia telah terjadi ketika manusia dilahirkan. Allah adalah zat yang gaib. Akal manusia tidak akan mampu memikirkan asal zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kidam. Kidam artinya dahulu. Itu berarti
Allah Subhanahu wa Ta'ala terdahulu dan tidak didahului oleh sesuatu, berbeda dengan manusia yang memiliki jangkauan akal terbatas. Bahkan manusia tidak dapat mengetahui secara pasti kapan penciptaan alam semesta terjadi. Yang ketiga, baka. Baka artinya arti kekal. Semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mati, baik itu manusia, tumbuhan, hewan, dan lain-lainnya. Manusia bertumbuh dan berkembang, hal itu sudah menjadi hukum alam, berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal abadi dan tidak berubah-ubah. Yang keempat, muhalafatuhulil hawadisi. Muhalafatuhulil hawadisi artinya berbeda dengan semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin sama dengan makhluk ciptaannya. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11. Dia pencipta langit dan bumi, Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula, dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar dan melihat. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak membutuhkan bantuan apapun dari siapapun. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 15. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah Dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Yang keenam, wahdaniyah. Wahdaniyah berarti Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tunggal, satu, dan tidak ada yang menandinginya. Dalam surat An-Nahl ayat 51, Allah menjelaskan kersaannya. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Yang ketujuh, kudrat. Kudrat artinya kuasa. Banyak sekali bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya keberadaan jagat raya yang terdiri dari berjuta bintang dan planet yang selalu bergerak secara teratur tanpa terjadi tabrakan. Yang kedelapan, irodat. Irodat memiliki arti berkehendak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bebas menentukan kehendak tanpa ada yang memerintah dan melarangnya. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan adalah atas kehendaknya. Yang kesembilan, ilmu. Ilmu artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ilmu yang sangat lengkap, bahkan ilmunya bersifat menyeluruh, luas, dan mendalam. Segala sesuatu, baik yang lahir maupun gaib, tidak lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10, hayat atau hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha hidup, sebab hanya Dia yang kekal dan abadi. Allah jugalah yang mampu menghidupkan segala sesuatunya. Tanpa didahului olehnya, tentu tidak akan ada kehidupan seperti saat ini. Dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain Dia, maka sembahlah Dia dengan tulus dan ikhlas beragama kepadanya. Quran Surat Ghafir ayat 65. Yang ke-11 sama, mendengar. Apapun suara yang diucapkan makhluknya, hanya Allah sebaik-baiknya maha mendengar. Meski itu tanpa suara, Dialah yang maha mengetahuinya. Ya Allah, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Yang ke-12, basyar, melihat. Segala sesuatu hal kecil, besar, bahkan tersembunyi, semua itu dapat terlihat jelas oleh Allah tanpa perlu alat bantu apapun. Sekalipun dalam hati manusia tak luput dari penglihatan Allah. Dan Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 71. Yang ke-13, kalam, berkata-kata atau berfirman. Tidak seperti manusia yang perlu belajar terlebih dahulu untuk bisa berkata sesuatu, Allah berkomunikasi dengan bahasanya yang disebut kalamullah atau firman Allah. Allah berfirman melalui kitab yang diturunkan oleh perantara para nabi. Al-Quran menjadi tanda keberadaan Allah dan bukti bahwa Allah berkata-kata atau berfirman. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu
atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan isinya apa yang dikehendakinya? Sungguh Dia Maha Tinggi, Maha Bijaksana. Al-Quran Surat Asy-Syura, ayat 51. Yang ke-14, kehadiran Maha Kuasa. Allah adalah zat paling berkuasa di seluruh alam semesta. Hanya Allah yang mampu menciptakan segala sesuatunya. Yang ke-15, muridan, Maha berkehendak. Semua yang ingin dikehendaki oleh Allah dapat terjadi atas isinya sendiri tanpa ada yang bisa menolak takdir atau kehendaknya. Yang ke-16, aliman, Maha mengetahui. Manusia dan makhluk lain ciptaan Allah memiliki keterbatasan dalam mengetahui sesuatu, namun tidak dengan Allah yang tidak diketahui makhluknya justru telah diketahui olehnya. Yang ke-17, Hayyan, Maha hidup. Allah adalah satu-satunya zat maha hidup dan mampu menghidupi. Sifat ini sama dengan kekal, yaitu abadi dan tidak akan musnah. Ia selalu mengawasi hamba-hambanya dan tak pernah tidur. Yang ke-18, Sami'an, Maha mendengar. Pendengaran makhluk ciptaan Allah sangat terbatas. Berbeda dengannya, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tak ada sesuatu pun yang terlewatkan bagi Allah dan tidak ada yang dapat melampaui pendengarannya. Yang ke-19, Basyiran, Maha melihat. Hanya Allah yang mampu melihat dan mengawasi berbagai keadaan setiap umat dan seluruh alam semesta. Untuk itu, sudah seharusnya kita selalu berbuat kebaikan. Yang terakhir, Mutakaliman, Maha berkata-kata. Urutan ke-20 sifat wajib Allah yang terakhir yaitu Zat Maha berkata-kata atau berfirman, sebagaimana firman Allah telah tertulis dalam seluruh isi Al-Quran dan hadis. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga ya, agar teman-teman kita tahu berita yang bermanfaat dari kanal Kabar Semesta.